Oke, recording. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau DDKH disingkatnya. Pertemuan ketujuh saya akan membahas mengenai asam nukleat. Ya, saya mulai dari basicnya dulu untuk sebelum kita bahas lebih lanjut di mata kuliah tingkat atasnya. Ini udah masuk ke rumpun biokimia ya. Baiklah, itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan berikan seperti biasa ya, video singkat dulu mengenai nucleic acids, di mana sumbernya dari Nucleus Biology YouTube channel. Ini videonya agak panjang, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Oke, saya mulai videonya. The final organic macromolecule we'll cover is nucleic acids. A nucleic acid is an organic macromolecule, which means it's a large organic compound made from thousands or hundreds of thousands of smaller molecules. There are two types of nucleic acids: deoxyribonucleic acid, or DNA, and ribonucleic acid, or RNA. Notice that both terms actually contain the words nucleic acid in them. In living organisms, DNA is the main component of chromatin, which will condense into the familiar chromosome shape prior to cell division. The DNA in chromosomes is organized in a specific order that makes up an organism's genes. Genes contain the directions for every function, trait, and activity in a living organism. These activities include growth, reproduction, and especially heredity, which means the ability to pass on genes to offspring. The other type of nucleic acid, RNA, is integrally involved in building specific proteins by assembling their amino acids in the correct order. Proteins are responsible for all cellular functions in living organisms. So, what are nucleic acids made of? Of course, as an organic macromolecule, nucleic acids contain the element carbon. Like proteins, nucleic acids also contain hydrogen, oxygen, and nitrogen. But nucleic acids also contain the element phosphorus. So, what is the structure of nucleic acids? Well, both DNA and RNA are made up of monomers called nucleotides. All nucleotides contain three compounds. The first compound is a phosphate group, which contains phosphorus. The second compound is a 5-carbon sugar. All 5-carbon sugars can be called a pentose. A good way to remember this is that pent means 5, and the suffix -ose means sugar. The specific pentose sugar in RNA is called ribose. The pentose sugar in DNA has one less oxygen than ribose in RNA, which leads to its name deoxyribose. The third compound in a nucleic acid nucleotide is a weak base that always contains nitrogen. For this reason, this compound is referred to as a nitrogenous base. The nucleotides in DNA contain one of 4 possible nitrogenous bases. They are called adenine, thymine, cytosine, or guanine. These bases are usually abbreviated as A, T, C, and G. Similarly, the nucleotides in RNA also contain one of 4 nitrogenous bases: adenine, uracil, cytosine, or guanine. They are abbreviated as A, U, C, and G. Notice that both DNA and RNA have adenine, cytosine, and guanine, but only DNA has thymine and only RNA has uracil. So, how do nucleotide monomers assemble into nucleic acids? Well,
The phosphate group in one nucleotide bonds with the pentose sugar in another nucleotide. The assembled string of nucleotides forms a nucleic acid polymer. Even though both RNA and DNA have alternating sugar and phosphate groups, there are differences in their overall structure. For example, RNA is a single-stranded nucleic acid, while DNA is a double-stranded nucleic acid. The two strands in DNA are linked by a hydrogen bond that connects the nitrogenous bases from one strand to the nitrogenous bases from the other strand. In summary, nucleic acids are organic macromolecules. The two types of nucleic acids are DNA and RNA. DNA and RNA are used to transmit hereditary information and to instruct the cell how to properly construct proteins. Nucleic acids contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Nucleotides are the monomers that bond together to form DNA or RNA. Nucleotides consist of three compounds: a phosphate group, a 5-carbon sugar, also known as a pentose, and a nitrogenous base. The nitrogenous bases in DNA are adenine, thymine, cytosine, and guanine. The nitrogenous bases in RNA are adenine, uracil, cytosine, and guanine. The 5-carbon sugar in DNA is called deoxyribose, while the 5-carbon sugar in RNA is called ribose. Oke, cukup lengkap ya, dan cukup detail juga, dan jelas karena udah ada videonya. Barulah dari situ saya masuk ke materinya itu sendiri. Saya mulai dari, ya ini, penjelasan dan lanjutan dari, atau review dari video tadi ya, mengenai asam nukleat atau nucleic acid. Jadi, asam nukleat itu adalah senyawa organik kompleks atau makromolekul ya, yang ditemukan di semua organisme hidup. Dan ya ini merupakan makromolekul yang tersusun dari polimer nukleotida dan juga memiliki fungsi utama sebagai bahan penyusun dari organisme hidup. Pertama kali ditemukan oleh tahun 1869 oleh ahli biokimia Swiss Johann Friedrich Miescher, di mana Miescher ini menemukan adanya senyawa organik yang tidak biasa ini dalam inti sel. Kenapa tidak biasa? Karena itu ada mengandung nitrogen dan utamanya adalah fosfor. Selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi selain CHON, ada juga P, yaitu fosfornya. Itu yang membuat asam nukleat ini beda dengan makromolekul yang lainnya, dengan senyawa organik lainnya. Oke, next saya akan bahas mengenai strukturnya. Jadi ini sudah dijelaskan video tadi ya, bahwa asam nukleat itu adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer, yang disebut dari polinukleotida, karena monomer-monomernya disebut adalah nukleotida. Nukleotida itu sendiri seperti ini gambarnya, strukturnya. Terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa karena bentuknya pento atau segi 5, dan gugus fosfatnya. Sedangkan nukleotida tanpa gugus fosfat itu namanya nukleosida. Tapi di sini kita fokus ke nukleotidanya. Oke. Jenis asam nukleat. Ini juga sudah dijelaskan di video tadi ya. Saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi ada dua jenis yang utama dari asam nukleat ini. Asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA atau deoxyribonucleic acid itu adalah asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik dalam tubuh organisme. Jadi yang berperan utama fungsinya sebagai gen dalam tubuh. DNA ini bentuknya adalah rantai ganda helix atau double helix, di mana tersusun dari satu gula deoksiribosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Itu bisa ada dalam bentuk adenin, guanin, timin, dan sitosin, AGTC. RNA itu atau ribonucleic acid adalah asam nukleat yang juga berperan sebagai materi genetik yang ditranskripsikan, diterjemahkan dari DNA gitu. RNA ini bentuknya beda dengan DNA ya, adalah rantai tunggal atau single helix.
dan tersusun dari satu gula ribosa, satu gugus fosfat, dan basa nitrogen, adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Jadi sudah jelaskan juga video tadi bahwa bedanya DNA dan RNA, kalau DNA itu ada timin T, sedangkan kalau RNA adanya sebagai pengganti timin adalah urasil U gitu. Jadi bukan AGTC tapi AGUC gitu. Oke. Next adalah strukturnya. Tadi juga, bisa dilihat di video ya bahwa DNA itu strukturnya double helix, kalau RNA single helix saja gitu. Itu beda paling utamanya, yang satu double, yang satu single, oke? Perbedaan lebih jelasnya bisa dilihat di sini bahwa ada 6 perbedaan mendasar DNA dengan RNA ya. Yang pertama DNA itu rantainya panjang, RNA rantainya lebih pendek. Kalau DNA itu double helix, 2 rantai terpilin, RNA rantai tunggal. Kalau DNA itu gula deoksiribosa atau kurang O-nya 1, kalau ini, gula ribosa biasa saja, karena single helix. Lalu ada satu macam saja DNA ya DNA, nggak ada yang lainnya. Tapi kalau RNA ada 3 macam, ada mRNA, rRNA, dan tRNA. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. DNA basa nitrogennya ada, untuk purinnya ada adenin dan guanin, pirimidinnya ada timin dan sitosin. Sedangkan kalau RNA, purinnya adenin guanin, sedangkan pirimidinnya itu urasil dan sitosin. Bedanya di situ. Lalu terakhir lokasinya DNA hanya ada pada nukleus, sedangkan RNA ada pada nukleus dan juga sitoplasma. Itu bedanya kira-kira antara DNA dan RNA. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan, nah ini, klasifikasi untuk struktur asam nukleat ini berdasarkan kompleksitasnya. Jadi dari segi kekompleksannya, asam nukleat itu ada 4 struktur utama. Ada struktur primer yang paling simpel, sekunder, tersier, sampai yang paling rumit adalah kuartener yang paling complicated gitu. Oke, saya bahas dalam slide saya sendiri-sendiri karena kalau dalam satu slide kurang ya. Jadi yang pertama adalah struktur primer. Jadi, struktur primer asam nukleat ini merupakan urutan linear dari nukleotida yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan fosfodiester. Dan nukleotida ini terdiri dari 3 komponen yang seperti saya jelaskan tadi, ada basa nitrogennya, gula 5 karbon, dan gugus fosfatnya. Basa nitrogennya, purin, yaitu adenin guanin, dan pirimidin, sitosin timin. Untuk DNA, sedangkan kalau RNA, urasil. Dan gula 5 karbon yang digunakan adalah deoksiribosa untuk DNA dan ribosa pada RNA. Ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya ya, ini review saja. Next adalah struktur sekunder. Jadi yang lebih rumit dari primer, kalau sekunder ini adalah interaksi antar basanya, di mana struktur sekunder ini menunjukkan bagian helai nukleotida yang terikat satu sama lain. Nah, kedua untai DNA, ini dalam DNA ya, dalam double helix, itu terikat satu sama lain dengan batas hidrogen. Di mana nukleotida pada pasangan basa satu untai dengan nukleotida untai lainnya gitu. Nah, struktur di sekunder DNA ini didominasi oleh pasangan basa dua helai polinukleotida yang akan membentuk double helix gitu. Untuk DNA seperti itu. Jadi mulai kelihatan double helixnya di sekunder. Next adalah struktur tersier. Jadi udah masuk ke bentuk 3D-nya, 3D atau 3 dimensinya, di mana seluruh rantai itu adalah dalam bentuk terlipat-lipat gitu. Di mana pengaturan struktur tersier itu ada dalam 4 bentuk struktural. Ada yang helix kiri dan helix kanan atau dalam bentuk tangan kiri atau tangan kanan. Lihat dari panjang pergantian helixnya, lalu lihat dari jumlah pasangan basa per gilirannya, dan perbedaan ukuran antara utama dan alur kecil. Antara alur yang utamanya dan alur yang kecilnya gitu. Oke, ini kira-kira 4 bentuk struktural untuk struktur tersiernya. Nah, terakhir yang paling rumit adalah struktur kuartener. Kuartener ya. Ini adalah tingkat yang paling tinggi dari organisasi asam nukleat atau DNA, RNA ya, DNA dan RNA. Di mana struktur ini mengacu pada interaksi antara asam nukleat dengan molekul lain. Contohnya, interaksi ini, bentuk kromatin yang menunjukkan interaksi asam nukleat dengan protein histon kecil. Itu yang paling sering terlihat untuk struktur kuartener dari asam nukleat ini. Oke, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi asam nukleat ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.